Salam bisnis. Anda seorang entrepreneur? Atau bercita-cita ingin menjadi entrepreneur? Untuk membangun atau menjalankan sebuah usaha, kita seringkali terkendala dengan permasalahan modal. Pada dasarnya, sumber modal bisa berasal dari internal berupa modal sendiri atau eksternal berupa modal pinjaman. Kali ini, kita akan membahas tentang sumber modal dari pinjaman kredit pada perbankan. Kebanyakan masyarakat awam tentang perhitungan kredit yang ditawarkan oleh perbankan. Akan tetapi, sebagai entrepreneur yang cerdas, kita perlu mengetahui cara perhitungan kredit bank untuk mengetahui besar kecilnya angsuran dan menentukan jenis kredit atau bank mana yang memiliki bunga yang lebih tepat untuk usaha kita. Sebagai contoh atau permisalan, kita mengajukan kredit sebesar 12 juta rupiah selama 6 bulan dan dengan suku bunga yang diberikan oleh bank sebesar 12% per tahun. Ada 3 cara atau metode yang dapat kita lakukan untuk menghitung besarnya angsuran bulanan yang harus dibayarkan. Antara lain, metode flat rate, metode sliding rate, dan metode anuitas. Jenis metode yang paling mudah digunakan adalah metode flat rate dan metode sliding rate. Baiklah, kita mulai perhitungan kredit tersebut dengan metode flat rate. Angsuran bulanan yang dibayarkan terdiri dari komponen angsuran pokok dan angsuran bunga. Angsuran pokok berasal dari perhitungan pinjaman pokok atau plafon yang dibagikan dengan jangka waktu pinjaman, yaitu sebesar 12 juta rupiah dibagi 6 bulan. Adalah sebesar 2 juta rupiah. Jadi, angsuran pokoknya adalah 2 juta rupiah. Komponen yang kedua adalah angsuran bunga. Angsuran bunga dihitung per bulan dengan perhitungan suku bunga dibagikan dengan 12 bulan, sama dengan 12% dibagi 12, yaitu 1% per bulan. Jadi, angsuran bunga per bulannya adalah suku bunga tersebut dikalikan dengan jumlah pinjaman atau plafon, sama dengan 1% dikalikan dengan 12 juta rupiah, yaitu sebesar 120 ribu rupiah. Nah, angsuran per bulan diperoleh dari perhitungan angsuran pokok yang ditambahkan dengan angsuran bunga yang dihitung per bulan. Angsuran pokok sebesar 2 juta rupiah ditambahkan dengan angsuran bunga sebesar 120 ribu rupiah. Dihasilkan angka sebesar 2 juta 120 ribu rupiah. Jadi, angsuran per bulan yang harus dibayarkan adalah 2 juta 120 ribu rupiah. Cara perhitungan yang kedua yaitu menggunakan metode sliding rate dengan jumlah pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu yang sama. Pinjaman sebesar 12 juta rupiah, suku bunga 12% per tahun, dan jangka waktu selama 6 bulan. Komponen yang pertama adalah angsuran pokok yang dihitung dengan membagikan jumlah pinjaman dengan jangka waktu pinjaman sebesar 12 juta rupiah dibagikan dengan 6 bulan, menghasilkan angka 2 juta rupiah per bulan. Komponen yang kedua adalah angsuran bunga. Angsuran bunga ini dihitung berbeda-beda pada setiap bulannya. Angsuran bunga pada bulan pertama dihitung dengan mengalihkan saldo awal dikalikan dengan bunga per bulan, yaitu sebesar 12 juta rupiah dikalikan 1% menghasilkan angka sebesar 120 ribu rupiah. Dari dua komponen tersebut dapat dihitung angsuran bulan pertama, yaitu angsuran pokok sebesar 2 juta rupiah ditambahkan dengan angsuran bunga bulan pertama sebesar 120 ribu rupiah, menghasilkan angka sebesar 2 juta 120 ribu rupiah. Angsuran bunga pada bulan kedua diperoleh dengan mengalihkan saldo akhir dengan suku bunga per bulan. Saldo akhir diperoleh dengan mengurangi saldo awal dengan angsuran pokok yang telah dibayarkan pada bulan sebelumnya,
yaitu 12 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah menghasilkan angka 10 juta rupiah sebagai saldo akhir. Saldo akhir tersebut dikalikan dengan suku bunga per bulan, yaitu menghasilkan angka 10 juta rupiah yang dikalikan 1% adalah 100.000 rupiah. Jadi, besarnya angsuran bulan kedua adalah angsuran pokok sebesar 2 juta rupiah ditambahkan dengan suku bunga bulan kedua sebesar 100.000 rupiah menjadi 2.100.000 rupiah. Perhitungan angsuran bulan ketiga sampai bulan ke-6 dihitung dengan cara yang sama, yaitu mengalihkan suku bunga dengan sisa saldo, kemudian baru ditambahkan dengan angsuran pokoknya. Dari semua perhitungan tersebut didapatkan tabel perhitungan kredit menggunakan metode flat rate sebagai berikut. Pada tabel tersebut terlihat bahwa besarnya angsuran bunga dan angsuran pokok pada setiap bulannya sama dan didapatkan total angsuran sebesar Rp12.720.000. Jika dibandingkan dengan tabel yang diperoleh dari perhitungan sliding rate, kita dapat melihat bahwa besarnya angsuran pada setiap bulannya akan menurun dan diperoleh total atau jumlah angsuran yang dibayarkan sebesar Rp12.420.000. Jadi, jika dibandingkan antara kredit yang dihitung menggunakan metode flat rate dengan kredit yang dihitung menggunakan metode sliding rate, maka akan lebih menguntungkan kredit yang dihitung dengan menggunakan metode sliding rate. Jadilah entrepreneur yang cerdas, pilihlah kredit yang menguntungkan untuk Anda.